Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlah Rupaida dengan NIM 12270300025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai LED berbasis deep learning. Oke. Pada project ini terdapat beberapa kode program yang harus di verify terlebih dahulu. Yaitu yang pertama di sini ada kode program pembuatan data, yang dimana kode program ini itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini terdapat beberapa library, termasuk sound device dan sound file, yang dimana sound device itu merupakan library Python yang memungkinkan untuk merekam dan memutar audio menggunakan perangkat audio yang terhubung ke komputer. Selanjutnya, sound file itu merupakan library untuk membaca dan menulis file audio. Nah, di sini juga durasi dari recordnya itu adalah 2 detik, dengan nanti akan ada tampilan mulai merekam, dan jika selesai nanti akan ada tampilan selesai merekam. Lalu di sini juga ada sampel per digitnya itu 20, jadi nanti itu data yang akan terdatanya itu per sekali ngeran ini itu ada 20 data per sampelnya itu. Selanjutnya di sini juga langsung ke yang kode dari if 0 kode lebih besar dari 0 dan kode kurang dari 9. Kenapa di sini saya menggunakan 9? Karena di sini itu terdapat 5 perintah atau 5 logika, yang dimana dari saya menggunakan 0 sampai dengan 4. Jadi sebisa mungkin kodenya itu di sini jangan kurang dari 4, karena nanti angka 4-nya bakal tidak terdeteksi. Oke. Untuk pembuatan data ini itu nanti datanya akan berupa record atau rekaman. Semisal kita run dulu. Misalkan kita akan merecord 0, misalkan. Langsung enter 0. Sampai yang ininya itu ada tulisan selesai merekam. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, otomatis rekaman ini itu akan tersimpan nantinya di dataset. Nah, yang ini rekaman yang tadi. Dan saya sudah mengambil data sebanyak 5, dimana di sini ada 0 sebanyak 20 data, lalu 1 juga sebanyak 20 data. Begitupun angka yang selanjutnya, itu pun sebanyak 20 data. Oke. Selanjutnya, dari pembuatan data ini itu, setelah semua data terkumpul, kita akan ke kode pemrograman pembuatan model deep learning. Nah, di sini juga menggunakan beberapa library. Di sini seperti NumPy. Nah, library NumPy ini itu untuk komputasi ilmiah dengan Python. Nah, menyediakan dukungan untuk array dan matriks multidimensi serta berbagai fungsi matematika. Lalu ada TensorFlow, yang ini TensorFlow, yang dimana ini itu dikembangkan oleh Google, memungkinkan pembuatan, pelatihan, dan penyebaran model pembelajaran mesin, sering digunakan untuk aplikasi seperti pengenalan gambar dan pemrosesan bahasa alami. Jadi library TensorFlow ini itu penting banget di project yang deep learning ini,
karena ini yang tersambung ke Google-nya itu, atau yang membuat ini itu menjadi project deep learning gitu, itu tuh karena TensorFlow. Nah selanjutnya ada Librosa. Nah yang ini Librosa untuk analisis audio dan musik, memfasilitasi pemuatan, pemrosesan, dan ekstraksi fitur dari sinyal audio. Librosa ini itu library pendukung dari yang tadi kayak sound device, terus sound file, kayak gitu. Matplotlib itu digunakan untuk visualisasi data, nah dalam berbagai bentuk grafik. Jadi nanti itu kan dari pemodelan ini itu bakal menampilkan sebuah matriks dan juga grafik setelah proses ePOS sebanyak 300. Nah ini tuh karena ada library Matplotlib. Lalu Seaborn Seaborn yang berbasis Matplotlib menyediakan antarmuka tingkat tinggi untuk menggambarkan grafik statistika yang kompleks dan estetis. Jadi nanti itu di sini pada pemrograman ini itu kita akan membuat modelnya. Nah nanti setelah ini di-run akan melewati proses ePOS sebanyak 300. Sebenarnya ePOS ini itu tidak tergantung atau tidak ada aturannya gitu, tidak ada aturannya harus sebanyak 300, tidak. Tapi bisa dirubah juga di sini. Kalau misalkan ePOS-nya mau 600, berarti di sini 600. Nanti proses ini itu akan melewati 600 ePOS gitu. Kenapa penting ePOS di sini? Karena agar hasilnya itu lebih akurat gitu, lebih memiliki akurasi yang lebih tinggi gitu dengan adanya ePOS. Karena kan rekaman atau recording yang kita lakukan itu belum tentu itu tuh memiliki kualitas rekaman yang tinggi. Dengan adanya ePOS ini itu membantu hasil daripada rekaman tersebut. Nah, lalu nanti juga bakal ada model dalam bentuk dot keras. Nah, model tersebut yang nantinya akan diproses ke kode pemrograman selanjutnya. Mungkin di sini langsung saja ya, karena kalau kita ngeran itu harus lama banget karena ngelewatin 300 ePOS. Di sini saya akan memperlihatkan, nah matriksnya itu yang saya dapatkan itu seperti ini. Mungkin ini tuh kurang bagus ya, seharusnya di sini juga 0 gitu, dan lebih bagus yang diagonal ini itu semuanya gitu 5, atau justru malah mendekati 20 gitu. Nah itu tuh lebih bagus. Tapi kenapa matriksnya bisa seperti ini? Karena ya di saat pengambilan datanya mungkin banyak noise atau tidak dalam kondisi ruangan yang kondusif, sehingga banyak faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi saat pengambilan datanya. Selanjutnya di sini juga bakal ada grafik. Nah, grafik dari training and validation akurasi sama loss-nya. Nah, kalau misalkan yang akurasi ini itu semuanya ini bisa lurus, itu berarti udah bagus grafiknya. Tapi karena di sini itu ada beberapa error seperti ini. Nah, ini tuh karena mungkin beberapa noise pada data. Oke, selanjutnya di sini juga nanti akan menghasilkan ini model fix keras. Nah ini itu adalah model yang tadi hasil daripada proses kode program dari modeling deep learning. Nah kemudian model fix keras ini itu akan dimasukkan ke kode pemrograman yang pengujian. Nah di pengujian ini itu yang paling utama sebenarnya awalnya itu harus ke Arduino terlebih dahulu, karena harus ngeintegrasiin COM daripada Arduino ke Python. Jadi semisal di Arduino ini itu, ini contohnya,
kita itu menggunakan COM, misalkan ini belum tersambung ya, COM-nya itu COM 9 misalkan. Misalkan ini tuh COM 9, jadi nanti itu di kode pemrograman yang ini kita itu masukannya berarti COM-nya itu sesuai dengan yang dipakai di Arduino. Nah, ini misalkan ini COM 9. Lalu di sini juga kita harus memasukkan alamat file daripada yang tadi model.crush-nya. Nah, setelah itu baru nanti itu di running. Setelah di running nanti baru bisa menjalankan project ini. Kayak semisal nanti di akhir video ini tuh ada simulasinya daripada project ini. Nah, mungkin untuk penjelasan dari kode pemrogramannya saya cukupkan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nol, 1, 2, 3, 4, 4, 4,